Oke, sekarang kita bahas tentang ta'ifatun minal mu'allafat fil abhas al-Qur'aniyah. Nah, jadi buku-buku, karangan-karangan, karya-karya yang bahas tentang masalah-masalah yang ada di yang yata'alaq bil Qur'an gitu ya. Jadi abhas Qur'aniyah. Innal abhas al-Qur'aniyah fil Qur'an asalis al-hijri kanat mustaqillah ba'duha an ba'd. Nah, jadi baru mulai abad ketiga Hijriyah. Nah, itu pembahasan Al-Quran baru mulai terpisah per bab-babnya. Jadi dulunya bahas Quran aja jadi satu, tapi mulai jadi disiplin ilmu yang ada bab-babnya itu mulai Quran Asalis Al-Hijri. Gue majmu'ah fil mu'allaf wahid. Jadi udah enggak jadi satu mu'allaf, tapi udah tiap mabhasnya, udah tiap babnya. Jadi nasi masuk sendiri, asbab nusul sendiri, mahkim madani sendiri, tertib ayat wa suar sendiri gitu ya. Bal kullu bahsin kana yudawan fi mu'allif khos, fi mu'allaf khos. Jadi setiap mabhas, setiap babnya itu sudah tertulis dan dinaskahkan di satu kumpulan karangan khusus. Faqad allafa Ali bin Al-Madini, Syekh Al-Bukhari, Al-Mutawaffa sanah 224, Kitaban fi Asbab Nuzul. Nah, ya. Ada buku judulnya Asbab Nuzul, itu karya Ali bin Al-Madini, Syekh Al-Bukhari. Syekhnya Bukhari. Wa allafa fin nasi wa mansuh, itu yang Asbab Nuzul. Kalau nasi wa mansuh itu ada karyanya Qatadah. Ya. Yang tahun wafatnya tahun 1118. Terus ada lagi yang tentang Goribul Quran, karyanya Rogib Al-Asfahani, Mufradat Al-Fat Quran, yang wafat tahun 502. Wa allafa fi Irabil Quran, ya, ada juga buku tentang Irabul Quran. Itu karya siapa? Karya Abdul Hasan Al-Hufi, Al-Mutawaffa sanah 430. Wa allafa Al-Khattabi, Al-Mutawaffa sanah 385. Kitaban samahu Bayanu Ijazil Quran. Baru Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani bahas tentang Al-Ijaz ya. Ijazul Quran juga karya Al-Bakilani. Nah, jadi mulai terpisah abhas Quraniyah itu. Asbab nuzul sendiri, nasi mansuh sendiri, ijaz Quran sendiri ya. Dan itu bidayahnya mulai dari Quran Salis Hijri. Yaitu pertama kali di Asbab Nuzul yang karyanya Ali bin Al-Madini yang wafat tahun 224 Hijriah. Kemudian kita masuk ke Asyarul Musannafat. Kita perlu tahu dong buku-buku yang masyhur ya tentang ulumul Quran. Ada apa aja? Awaluman allafa fi ulumil Quran. Nah, pertama kali itu Fununul Afnan fi ulumil Quran. Itu karyanya Ibnu Al-Jauzi yang wafat tahun 597. Nah, itu yang paling tua ulumul Quran. Kemudian wa Jamalul Qurra li Syekh Ilmuddin As-Sakhawi Al-Mutawaffa sanah 641. Kemudian lagi Al-Mursyid Al-Wajiz fi Ulumil Quran. Fi Ulumin Tata'alaku bil Quranil Aziz ya. Li Abi Syamah. Kemudian ada Al-Burhan fi Mushkilatil Quran. Karya Abu Al-Ma'ali Al-Azizi. Kalau yang disebut di kemarin di bab Maki Madani yang pakai Muqarrar Banat itu Al-Burhan fi Ulumil Quran itu yang karya Syekh Az-Zarkashi. Ya. Kemudian kita punya lagi wa anna ajalul kutub allati ulifat fi ulumil Quran ba'da dzalika kitab Al-Burhan fi ulumil Quran. Nah, ini ya bersanya Zarkashi yang wafatnya tahun 794. Wal Itqan fi ulumil Quran karya Imam Suyuti ya tahun 911 yang wafatnya tahun 911. Hadhihi satu li harakati ta'lif wa tatawwurihi fi hadzal fan mundul Quran sadis ila nihayati ahdi Suyuti. Nah, di sini gambaran cuplikan khulasoh dari bagaimana tatawur pembahasan ulumul Quran yang udah dikitabkan, udah dibukukan, udah jadi disiplin ilmu, ada bab-babnya, ada ta'rifnya gitu, ada mabadi asyrahnya gitu. Nah, itu mulai dari abad 6 sampai ke masanya Imam Suyuti abad 10. Ya, semua ba'da dalika tawaqafat silsilatu ta'lif wa tasnif fi hadzal fan hatta ja'al Quran Rabi Asyar. Setelah itu dari abad 10 sampai abad 14 itu enggak ada mu'alafat. Abad 14 baru ada lagi. Dohara kitab ismuhu At-Tibyan li ba'dil mabahis al-muta'alliqah bil Quran ala tariqil itqan lil alamah Syekh Thohir Al-Jazairi.
tahun 1338 wafatnya. Itu kan abad 14. Walamma dakhalat dirasatu hadzal ilm fil Azhar wa dakhala fi sanah 1934 Hijriah wa kana hadzal ilm minal muqarrarat al-khassah bi kulliyati usuluddin kutub ba'du asatidah hadhil kulliyah kutuban kataba ba'du asatidah hadhil kulliyah kutuban katsirah. Nah, ketika di Azhar udah ngambil Darus Ulumul Quran untuk jadi muqarrar masuk ke kurikulumnya Al-Azhar. Nah, setiap dokter-dokternya itu pasti bikin idat Ulumul Quran. Nah, akhirnya jadi banyak buku tentang Ulumul Quran. Contohnya kemarin yang Ana tunjukkan di pertemuan pertama itu ada Al-Ali Al-Hisan fi Ulumil Quran karya Syekh Musya Syahin Lasin. Nah, itu juga dari Amit Kuliah Usuluddin di Azhar. Nah, wa ajalul mu'allafat minha, nah ini Manahil Irfan fi Ulumil Quran li Ustadz Syekh Muhammad Abdul Adim Az-Zurqani. Nah, ini juga bagus banget nih Manahil Irfan fi Ulumil Quran. Di situ setiap bab nanti ada syubhat dan raddu syubhatnya. Oke, kemudian ada lagi kitab Naba Adim. Nah, ini anak usudin wajib punya nih. Pokoknya Ulumul Quran Manahil Irfan bagus, beli yang cetakan Halabi. Itkon juga ada yang Halabi. Naba Adim itu ada di belakang Azhar, banyak. Madhal di Satilumul Quran itu juga Syekh Muhammad Abdullah Darras. Cetakan Maktabah Sunnah itu juga banyak. Wa kitab Minnatul Manan fi Ulumul Quran wal Ihsan fi Ulumul Quran di Syekh Ibrahim Khalifah. Ada Syekh Ibrahim Khalifah juga khusus di muka mutasyabih, tebel banget tuh bukunya. Tamam, sekarang nuzul Quran. Kalimatun nuzul tutlaku fil lugha ala maknanya ini. Nah, kita ngambil dari pengertian nuzul Quran, nuzulnya dulu. Namanya nazala yang zilu itu artinya turun kalau bahasa Indonesia kan. Nah, di sini ada dua makna. Al-hubut minal ala ila asfal. Nah, yang pertama dari atas ke bawah turun. Nah, kalau yang kedua nazala itu artinya intakola. Min makan ila makan. Walaupun gak dari atas ke bawah, dari tempat ke tempat tuh udah bisa jadi nazala. Nah, nanti kalau nuzul Quran itu pakai makna yang pertama apa yang kedua gitu kan. Pakai yang hubut minal ala ila asfal atau yang intikol min makan ila makan. Nah, kita lihat di situ ya. Kita lihat dari pengertian nuzul Quran dulu. Nanti cocoknya di yang pertama apa yang kedua. Wahadani maknanya nih ya la yulkiyani bil Quran la yaliqani bil Quran. Jadi enggak laik buat Al-Quran. Li'annahuma yastalzimani al-harakah wal al-jismiyah. Karena keduanya itu kayak kita pindah. Jadi ada jasad kita, ada jisim kita, kemudian pindah. Nah, padahal Al-Quran makhluk atau enggak nih kan gitu ya. Wal Al-Quran laisa bijismin hatta yahbitu minal a'la ila asfal, karena Al-Quran tuh enggak ada wujudnya yang kayak turun dari atas ke bawah gitu ya. Jadi nuzul di sini artinya apa dong? Au yantakil min makan ila makan. Fa itlaqul ma'nayaini alal Quran muta'addir fala budda minat ta'wil. Maka kalau misalkan kita bilang nuzulul Quran, nuzul sini tuh nggak bisa diartiin yang pertama, yang min a'la ila asfal, juga bisa diartiin yang kedua, min makan ila makan. Apa tadi hujahnya? Karena Al-Quran itu ghairu jismiyah. Nah, kedua mana tadi tuh yutlaku ala harokah jismiyah ya. Jadi layalikoni, gak laik pokoknya buat Al-Quran. Maka harus kita takwilkan ya. Bahwa ala salah satu akwal. Yang pertama al-murad binuzul Quran wa nuzul Jibril bil Quran. Jadi nuzul Quran itu maksudnya nuzul Jibril bil Quran gitu ya. Nah, yang kedua nuzul Quran fihi majas mursal ala qathu al-luzumiyah. Nah, nuzul di sini majas mursal ya. Majas mursal itu apa? Majas berarti yang makna hilaful hakikoh, di situ makna malaisal waqi ya, bukan makna mujami misalkan. Dan ada korinahnya, bisa korinah haliyah, bisa lafdiyah, yang mani'ah min iradati makna hakiki. Karena di sini makna hakiko nggak mungkin, makanya itu udah ada korinah mani'ah min iradati makna hakiki. Makanya kita ngambil makna majas. Dan yang mursal itu berarti dia yang alakohnya goiro musyabahah. Di sini alakohnya apa? Alakohnya luzumiyah. Ya. Quran ada itu pasti ada peristiwa turunnya, udah gitu aja. Luzumnya. Fal murad bihi huwa i'lamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya nuzul Quran di sini tuh ketika Al-Quran itu diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, diilham, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Fihi isti'arah tasrihiyah. Nah, kalau yang ketiga pakai isti'arah tasrihiyah. Kalau isti'arah tuh dia masih alakohnya musyabahah. Kalau tasrihiyah berarti yang mana? Yang musyababihnya madkur. Ya. Li'annahu syabaha ila musayyid bi'ab
eh ba'da bi'inzali syai' alaihi wal qaul atsani huwa ar-rajih huwa i'lamun nabi. Nah, berarti yang diambil yang takwil yang nomor 2 tentang i'lamun nabi artinya. Ya, bukan yang isti'arah tasrihiyah. Oke. Sekarang kita udah tahu makna dari nuzul sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke tanazul Quran. Proses turunnya Al-Quran. Nah, kalau bahasa Indonesia jadi apa ya? Lamul Nabi. Proses pewahyuan Al-Quran ke Nabi, gitu ya. Karena kita ngambil takwil yang kedua. Salah satu tanazulat lil Quran. Proses yang pertama apa? Isbatul Quran fil lauhil mahfud. Ya, kita proses pertamanya itu Al-Quran di lauhil mahfud, gitu. Dalilnya Allah Ta'ala akhbara bi anna lauhal mahfudha darfun lil Quran. Wajh dalilnya di sini bal huwa Qur'anul Majid fi lauhin mahfud itu ya. Berarti wajh istidlalnya di sini fi lauhin mahfud berarti dia darfnya dari Quran. Jadi pertama, proses yang pertama Al-Quran di lauhul mahfud. Apa proses yang kedua? Inzalul Quran minal lauhil mahfud ila baitil izzah fi sama'i dunya. Tadi kan udah isbat fi lauhil mahfud. Dari lauhil mahfud turun ke mana? Ke sama'ud dunya, ke baitul izzah namanya, sama'ud dunya. Nah, setelah itu nanti yang ketiga apa? Berarti dari sama'ud dunya baru turun ke qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru diwahyukan ke Nabi hasbal waqa'i, ya kan? Makanya kalau misalkan kita syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran lah, katanya turunnya kan gak satu waktu. Turunnya Al-Quran kan wahyunya tadriji, hasbal waqa'i, terus selama 23 tahun gitu kan. Nah, berarti syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu yang mana? Itu yang dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah, proses yang kedua. Itu sekali turun. Jadi di Lahul Mahfud ke Baitul Izzah tuh sekali aja turunnya, prosesnya langsung berduf'ah wahidah. Tapi kalau dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad jadi wahyu itu yang satu persatu. Munajjaman, kita bilang nuzul Quran munajjaman. Nah, kita lanjut baca lagi. Tadi yang pertama kan isbat fi lauhil mahfud ya. Muddatuhu innallaha asbatat fihi jumlah wahidah la mufarriqon. Nah, di lauhul mahfud juga satu kali proses saja, bukan satu persatu per ayat per surat gitu, enggak. Lianal asbab ada iya ila nuzulihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqon ghairu maujudah guna. Enggak ya, bukan mufarraq tapi langsung duf'ah wahidah, sekali turun. Wa kaifiyatuhu la ya'lamuha illallah. Terus kalau misalnya kita ditanya gimana sih proses ada di lauhul mahfud itu gimana? Ceritanya gimana gitu kan. La ya'lamuha illallah ya, ghaibi itu amrun ghaibi ya. Hikmatuhu sya'allahu ayaktuba kullama yahdus fil kaun fil lauhil mahfud walamma kana al-Qur'an ajallu wa a'damu min hadhil asya' kana isbatuhu fil lauhil mahfud awla wa ajdar. Allah itu kan yang maha mengetahui, huwa alim, apa yang terjadi di di alam semesta ini pokoknya. Ya. Dan Al-Quran pun itu kan ajal wa a'dam, syai' yang ajal wa a'dam. Jadi isbat fil lauhil mahfud itu dia paling cocok gitu. Kemudian yang kedua tadi kan dari lauhul mahfud ke baitul izzah fi sama'id dunya. Apa dalilnya? Ad-dalil al-awwal minal Qur'an qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wajah istilahnya apa? Ya berarti turunnya satu waktu ya kan? Fi syahrul Ramadan. Udifat kalimatu inzal ilal Quran, inzalul Quran gitu kan, nuzulul Quran. Walam yadif tadi ayatnya syahrul Ramadan di unzila fihil Quran. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Minal laya fak ba'du minhu duna fakta dohiruha annal Quran anzala kullahu fi lailah wahidah ya, satu waktu. Kemudian dalil yang kedua, huna kafarq fi lugatil Arab baina nazala wa nazzala. Bidalil qaidah anna ziyadatal mabna tadul ala ziyadatil ma'na. Ya. Jadi nazala dan nazzala itu beda ya. Nanti juga beda butuh berapa maf'ul.
Itu dalil dari kitab. Sekarang kita ngambil dalil dari sunnah. Marawa an ibni Abbas radhiyallahu an qol unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'i dunya fi lailatul qadr summa nazala ba'da dzalika fi 20 sanah. Jadi pertama kali turun dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia Baitul Izzah itu langsung satu kali proses. Baru nanti ba'da dzalika fi 20 sanah, baru habis itu 20 tahunan. Oke, fiatu jumlah wahidah ya. Hikmatuhu fihi amrani al-awwal ta'dimu qadril Qur'an tafhimu sya'nihi wa sani i'zazul Qur'an wa ikramuhu fi makan ismihi Baitul Izzah. Kemudian yang ketiga dari Baitul Izzah ila qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalilnya apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ini kaifiahnya nazala mufarraqan munajaman ya, satu persatu hasbal hawadis, lihat peristiwa apa asbab nuzulnya baru turun. Hikmahnya tadarruj fit tasyri' fil aqaid wal fadail. Nah, jadinya kalau Al-Qur'an sekali turun kan gak ada tadarruj, gak ada proses. Kemudian yang kedua tasbit fuad Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus kalau turunnya sedikit demi sedikit itu lebih meresap, lebih cepat ditangkap oleh para sahabat. Dan Nabi pun jadi menghafal ya, tasbit lebih masuk hafalannya.